Jenazah Osama bin Laden ini ya dimandikan sesuai dengan praktik keagamaan Islam dan dibungkus dengan kain putih atau kain kafan. Setelah itu jasadnya ini dimasukkan ke dalam kantong pemberat dan kemudian ditenggelamkan ke laut. Halo Re, selamat datang di channel aku dan terima kasih udah klik video ini. Oke Re ya, di video kali ini aku akan ajak kalian bahas biografi Osama bin Laden, yaitu pendiri jaringan teroris terbesar di dunia. Nama ini mungkin udah nggak asing ya buat sebagian orang. Osama ini terkenal karena dituduh oleh Amerika Serikat sebagai dalang penting di balik serangan teror 9 September 2001 atau yang dikenal sebagai serangan 9/11. Flashback sedikit ya, 9/11 ini adalah tragedi di Amerika Serikat yang menghancurkan gedung WTC atau Menara Kembar yang menewaskan sekitar 3.000 jiwa. Serangan 11 September ini ya merupakan serangkaian pembajakan maskapai penerbangan dan serangan bunuh diri yang dilakukan oleh 19 militan yang terkait dengan kelompok ekstremis bernama Al-Qaeda. 2 dari 4 pesawat yang dibajak ya ditabrakan ke gedung WTC yang menyebabkan gedung itu roboh. Peristiwa ini disebut sebagai tragedi paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Nah di video kali ini ya aku nggak akan bahas tentang tragedi 9/11 ya secara keseluruhan, tapi yang aku mau bahas adalah tentang Osama bin Laden yang pada saat itu menjadi pemimpin dari Al-Qaeda, organisasi yang melakukan aksi penyerangan tersebut. Kira-kira gimana ya awalnya seorang bin Laden ini bisa jadi pemimpin dari organisasi ekstremis Islam hingga menorehkan sejarah dunia dalam aksi terorisme yang dilakukannya. Bahkan ia juga jadi the most wanted man atau orang yang paling dicari oleh Amerika Serikat. Nah bagaimana kisahnya Re? Ya tanpa berlumpur lama-lama ya. Langsung aja yuk cus kita bahas. Osama bin Laden ini mempunyai nama lengkap Usama bin Muhammad bin Awad bin Laden. Lahir pada tanggal 10 Maret 1957 di Riyadh, Arab Saudi. Di kawasan pantai Laut Merah. Usama ini adalah anak ke-17 dari 52 bersaudara. Banyak bener ya. Ayahnya yang bernama Muhammad bin Laden adalah pembangun dan kontraktor yang semasa hidupnya memiliki 11 istri. Jadi 52 bersaudara itu dari ibu yang beda-beda gitu Awalnya ya bapaknya bin Laden ini adalah seorang petani dari Yaman, tapi karena dia ini orangnya ambisius banget ya, akhirnya ia membawa keluarganya ini ke Arab dengan tujuan memperbaiki ekonomi. Nah dengan kerja kerasnya ya ayah bin Laden ini akhirnya menemui puncak karirnya di mana ia ini memenangkan banyak kontrak bagi pembangunan masjid-masjid dan istana-istana yang sangat bernilai dari pemerintah Arab Saudi. Dari proyek yang sangat besar itu ya akhirnya menjadikannya salah satu orang paling kaya di Arab Saudi yang diperkirakan memiliki keuntungan sebesar hampir 300 miliar dolar Amerika. Nah dari sini kalian lihat bahwa Osama bin Laden ini tumbuh dari keluarga yang kaya raya, sogeh anak sultan. Nah karena berasal dari keluarga yang terpandang ya, Osama ini mendapatkan banyak keistimewaan sejak kecil dan mendapat pengasuhan yang sangat ketat. Osama kecil ini cenderung lebih pendiam dan penutup. Di tahun 1967 dikabarkan ayahnya Osama ini meninggal dunia karena kecelakaan pesawat. Perusahaan konstruksi akhirnya diambil alih oleh kakak laki-lakinya. Disitulah Osama ini dipersiapkan untuk memasuki bisnis keluarga Setelah tamat SMA, ia ini melanjutkan pendidikannya di Universitas King Abdul Aziz di Jeddah, yaitu saat ini menjadi kampus terbaik di Arab. Di sana ia ini belajar ekonomi dan manajemen dengan tujuan masa depan dalam bisnis. Osama remaja ya ini cenderung lebih tertutup dan membatasi diri, berbeda dengan saudaranya yang cenderung lebih terbuka dan menerima peradaban baru. Tak seperti Osama ya, sebagian besar saudaranya ini memilih untuk kuliah di Universitas Negara Barat, di mana mereka tidak dibatasi oleh tradisi Islam. Saat kuliah, yaitu sekitar 1970-an, ia ini menjadi pengikut ulama pan-Islam bernama Abdullah Azzam.
Pan-Islam sendiri ya, Rek, merupakan ideologi politik yang mengajarkan kalau umat Islam di seluruh dunia ini harus bersatu supaya bisa membebaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Para pengikut dari Abdul Azam ini ya percaya kalau semua muslim ini harus bangkit dalam jihad atau perang suci untuk menciptakan satu negara Islam. Bergabungnya Bin Laden ini yang menjadi pengikut Abdul Azam. Inilah yang kemudian membentuk pemikiran baru dan bagaimana cara ia memandang dunia. Saat muda ya, Osama Bin Laden ini punya pemikiran kalau semua yang berhubungan dengan pengaruh barat itu harus dibenci. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu Osama Bin Laden mendirikan organisasi bernama Al-Qaeda. Sebuah kelompok yang berfokus pada aksi terorisme dengan atas dasar jihad. Nah, jadi kayak gitu, Rek. Kehidupan masa kecil dan waktu mudanya Osama Bin Laden. Kita lanjut bahas ke proses berdirinya Al-Qaeda. Awal mula Bin Laden ini menunjukkan keseriusannya untuk melakukan jihad. Ini dimulai dari aksi invasi yang dilakukan pasukan Uni Soviet terhadap Afghanistan pada tahun 1979, Rek. Saat itu Abdul Azam ini mengajak Osama Bin Laden untuk pergi ke sebuah kota di Pakistan. Di kota itu, ia ini bergabung dalam milisi perang kaum pejuang Afgan yang dikenal sebagai kaum mujahidin, yaitu kaum yang menentang Uni Soviet. Selama di sana, Osama ini ikut serta dan berkontribusi untuk segala keperluan yang ada, Rek, termasuk membantu hal finansial. Ya, seperti sudah saya singgung di atas ya, keluarganya Osama ini kaya banget. Jadi ya sangat mudah gitu ya untuk sekedar bantuan dana. Dan juga Osama ini juga terlibat mengambil bagian dalam beberapa pertempuran selama perang Afghanistan. Karena memiliki reputasi yang baik ya, hingga akhirnya Osama ini diangkat menjadi top leaders atau pemimpin militan. Dan kemudian tak lama setelah itu dibentuklah jaringan militan baru yang dinamakan Al-Qaeda pada tahun 1988. Dengan Osama Bin Laden sebagai pemimpinnya. Setelah perang Afghanistan berakhir ya, Osama Bin Laden ini pulang ke Arab dan bekerja di perusahaan konstruksi keluarganya gitu, Rek. Nah, di sini nih, Rek, Osama ini kemudian terlibat dengan kelompok orang-orang Saudi yang menentang pemerintahan Raja Fahd yang cenderung membela Amerika Serikat dalam kepemimpinannya. Pada kesempatan ya, ia ini juga sempat menunjukkan dan memaparkan kekecewaannya ya, Rek, terhadap pemerintahan Saudi yang korup dan bersekongkolan dengan Amerika Serikat. Nah, dari sinilah ya akhirnya Osama Bin Laden ini memutuskan untuk mendirikan Al-Qaeda. Organisasi ini terdiri dari para militan muslim yang dulunya ini sempat bergabung pada perang Afghanistan Uni Soviet. Tujuan pembentukan organisasi ini ya hanyalah semata-mata ingin meluruskan pandangan dunia terhadap Islam yang selama ini banyak disepelekan. Sebagai pendiri Al-Qaeda ya, Osama ini membiayai segala peperangan yang bertujuan untuk jihad. Ia bercita-cita memerangi Amerika Serikat dengan harapan umat Islam ini dapat disatukan oleh pertempuran dan akan menciptakan sebuah negara tunggal Islam yang benar. Nah, dengan ambisinya itu ya, Rek, akhirnya ia dan kelompoknya ini melakukan aksi penyerangan, salah satunya ialah mengebom truk terhadap pasukan Amerika Serikat yang ada di Saudi Arabia pada tahun 1996. Setahun berikutnya ya, ia ini mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan turis di Mesir dan pada tahun 1998 ia ini bersama kelompoknya mengebom kedutaan Amerika Serikat yang ada di Nairobi, Kenya dan Tanzania. Dan yang paling terkenal yaitu peristiwa 9/11. Nah, akibat dari aksinya itu, Osama Bin Laden ini pun menjadi buronan Amerika Serikat. Sebelumnya juga pada tahun 1994 ya, pemerintah Saudi ini sudah mencabut hak kewarganegaraan Osama dan membekukan seluruh aset dan kekayaannya di seluruh negeri. Dengan itu, puncaknya Osama Bin Laden ini akhirnya berhasil ditangkap.
Melekatnya nama Osama bin Laden ini ya Rek, sampai-sampai kisah penangkapannya tersebut dijadikan film dengan judul Zero Dark Thirty, yang berarti 30 menit setelah tengah malam. Nah selanjutnya Rek, aku akan bahas penangkapan dan kematian Osama bin Laden. Langsung aja yuk terus kita bahas. Jadi Rek, istilah Zero Dark Thirty ini bukan nama operasi penangkapannya bin Laden ya. Ini tuh kayak merupakan istilah militer yang berarti waktu 30 menit setelah tengah malam atau waktu setelah keadaan di sekitar ini sudah terlihat gelap gulita. Gak lama setelah peristiwa 9/11 ya, Presiden George W. Bush yang menjabat saat itu yang menyatakan Osama bin Laden ini sebagai pemimpin Al-Qaeda harus ditangkap hidup atau mati. Sebenarnya ya, pasukan Amerika Serikat ini juga sempat nyaris menangkapnya pada bulan Desember 2001 di sebuah kompleks di wilayah Tora Bora, Afghanistan. Namun bin Laden ini melarikan diri dan menghindari otoritas Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Setelah itu, pasukan militer dan intelijen Amerika Serikat ini menjelajahi dunia buat mencari tempat persembunyiannya Osama bin Laden. Pada September 2010, CIA ini mendapatkan petunjuk dari foto pengawasan dan laporan intelijen bahwa ada seorang kurir Al-Qaeda yang keluar masuk kompleks di Abbottabad, Pakistan Rek. Beberapa bulan berikutnya, CIA ini menggunakan informan melakukan pengawasan serta mengumpulkan pasukan intelijen lainnya buat menyelidiki apakah benar Osama bin Laden dan keluarganya ini bersembunyi di kompleks tersebut. Dan akhirnya ya pada tanggal 29 April 2011 pada masa pemerintahannya Barack Obama, Presiden Obama ini memberikan wewenang kepada tim operasi khusus yang dikenal sebagai SEAL Team 6 untuk melakukan serangan di kompleks tersebut. Tim SEAL ini kemudian memulai pelatihan intensif untuk operasi selama beberapa bulan. Akhirnya operasi penangkapan itu dilakukan pada 1 Mei 2011. Amerika Serikat menurunkan 2 helikopter Black Hawk ke kompleks di Abbottabad. Operasi penggerebekan tersebut ya dimonitor secara real time oleh Presiden Obama yang berada di White House atau Gedung Putih. Aksi penggerebekan tersebut berlangsung sekitar 40 menitan ya Rek, dan menghasilkan 5 orang termasuk Osama bin Laden dan salah satu putranya itu tewas tertembak di tempat. Setelah operasi tersebut selesai, Presiden Obama ini langsung membuat pidato yang disiarkan langsung untuk mengumumkan kematian Osama bin Laden yang meninggal pada usia 54 tahun. Setelah kematiannya diumumkan, Amerika ini melakukan upacara pemakaman untuk Osama bin Laden. Upacara ini dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2011 di kapal induk USS Carl Vinson di Laut Arab Utara. Jenazah Osama bin Laden ini ya dimandikan sesuai dengan praktik keagamaan Islam dan dibungkus dengan kain putih atau kain kafan. Setelah itu, jasadnya ini dimasukkan ke dalam kantong pemberat dan kemudian ditenggelamkan ke laut. Nah, jadi kayak gitu Rek, kisah Osama bin Laden dari awal kehidupan sampai hari kematiannya. Sebenarnya ketika aku cari info Osama bin Laden ini ya banyak banget versi yang ada ya Rek. Ada yang bilang Osama bin Laden ini waktu muda suka judi dan mabok-mabokan, dan juga ada konspirasi yang katanya 9/11 itu hanyalah akal-akalannya Amerika Serikat aja, dan banyak lagi. Ya tapi di luar itu semua ya Rek, kita perlu tahu bahwa kisah ini tuh bisa dijadikan pelajaran. Indonesia adalah negara dengan jumlah penganut Islam terbanyak di dunia. Negara kita harus banget waspada dengan timbulnya pemikiran radikal ini ya. Menurut versiku ya, radikal ini bukan hanya tindakan terorisme aja sih. Kalian perang bacot di sosial media itu juga merupakan radikal. Iya, karena ciri-ciri radikal itu kan mengeklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. Beda pendapat kan ya wajar lah Rek, tapi kalau sampai berantem itu kan yang namanya deso, jadi Kaisang yo. Masuk gara-gara kalian lebih suka
lagunya BTS daripada lagunya Denny Caknan berantem. Kasus yang ringan aja kalian nggak bisa ngempet, apalagi mendengar berita yang berat. Makanya ya bagiku itu penting banget sih ya untuk kita melihat semua aspek di kehidupan ini, bukan hanya satu sisi aja, biar kita nggak mudah terprovokasi. Ya udahlah rek, ya wes lah ya rek, video kali ini yo, iki wes dawa iki sudah sini. Kalau ada salah kata dan informasi atau kurang lengkap ya, bisa banget diskusi di kolom komentar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Dadah.